penjelasan video 8 dari ini sampai sini. Itu menyertakan pustaka IOStream untuk operasi input output, string untuk penggunaan tipe data string, dan chrono untuk mengukur durasi waktu. Kemudian yang namespace std, using namespace std, menggunakan namespace std agar tidak perlu menulis std (2) setiap kali memanggil fungsi atau objek dari std. Kemudian yang ini using clock sampai ini time point, alias clock untuk std chrono high resolution clock, dan time point untuk std chrono time point clock yang akan digunakan untuk menghitung waktu. Kemudian yang ini, yang kelas kosong sampai di return 1 itu mendefinisikan kelas kosong dengan satu fungsi data yang mengembalikan nilai integer 1. Nah, kemudian yang dari kelas isi sampai ke string data str itu dia mendefinisikan kelas isi dengan 4 atribut, 2 integer, 1 double, dan 1 string, masing-masing memiliki ukuran yang tertera dalam komentar yang ini. Byte, 4 byte, 8 byte, 24 byte. Kemudian yang kelas mahasiswa ini, kelas mahasiswa public string nama sampai di sini, mahasiswa nama semikolon, itu mendefinisikan kelas mahasiswa dengan atribut nama. Konstruktor menginisialisasi nama dengan parameter yang diterima. Oke, kemudian yang integer main yang ini kurung integer, itu dia fungsi utama main untuk mengeksekusi program. Baru yang ini cout, alokasi kelas kosong dan alokasi kelas isi, itu untuk menampilkan ukuran memori yang digunakan oleh objek dari kelas kosong dan isi dengan size of ini. Kemudian yang string A sampai string D ini itu mendeklarasikan beberapa variabel string dan 2 objek mahasiswa, satu di stack buka kurung objek 1 dan satu di heap buka kurung tutup kurung objek 2. Nih. Kemudian yang cout ini, cout dari sini sampai di sini itu menampilkan alamat memori dari variabel dan objek, termasuk alamat objek 2 di heap. Kemudian yang time point ini, yang t stack start sampai di time point t heap end, itu mendeklarasikan pointer time point untuk mencatat waktu mulai dan akhir dalam mengukur kecepatan pembuatan objek di stack dan heap. Kemudian yang sin get sampai di ini t stack end itu menunggu input, mencatat waktu mulai atau t stack start ini, kemudian membuat objek 3 ini di stack dan mencatat waktu selesai di stack end ini. Kemudian yang sin get sampai di the heap end itu menunggu input, mencatat waktu mulai the heap start, kemudian membuat objek 4 ini di heap dan mencatat waktu selesai di the heap end. Okay. Baru ini chrono sampai di cout itu ya menghitung durasi pembuatan objek di stack dengan mengurangi waktu selesai dari waktu mulai lalu menampilkannya. Ini out start durasi count end of line. Kemudian yang durasi dari the heap end
ini di heap start. Cout ini dia menghitung durasi pembuatan objek di heap dengan mengurangi waktu selesai dari waktu mulai, lalu menampilkannya. Kemudian return 0 semikolon, mengakhiri fungsi main tadi paling atas dengan nilai kembali 0, menandakan bahwa program selesai tanpa error. No issues found. Oke, terima kasih. Sekian dari video 8.